Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPS tentang kondisi geografis negara Asia Tenggara bersama Teacher Desi atau dengan Bu Desi. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian, buku paket kalian, dan simaklah video pembelajaran ini. Sudah siap? Mari kita perhatikan video dengan seksama. Nah, lihat itu ada gambar bendera. Bendera apa itu? Nah, tahukah kamu itu bendera apa? Nah, itu adalah gambar dari bendera ASEAN. ASEAN itu apa? Nah, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah asosiasi dari negara-negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN adalah organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Terdapat 11 negara anggota ASEAN. Di antaranya itu yang pertama ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos. Nah, Laos ini adalah negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut karena dihimpit oleh negara Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Selanjutnya ada negara Thailand, Myanmar, dan terakhir ada negara Timor Leste. Nah, Timor Leste itu adalah paling terakhir masuk dari di kawasan Asia Tenggara. Kenapa baru masuk terakhir? Karena dulunya Timor Leste adalah bagian dari Indonesia yang sekarang sudah memisahkan sendiri dan menjadi sebuah negara. Nah, berdirinya ASEAN itu ditandai dengan deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh 5 menteri luar negeri. Nah, menterinya itu ada 5 yang mewakili setiap negaranya. Ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Kuman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, 5 menteri itu yang menjadi perwakilan dan membuat berdirinya dari asosiasi dari negara-negara Asia Tenggara. Jadi dulunya hanya 5 negara itu, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura. Kemudian baru negara-negara lain ikut dalam ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah dari negara ASEAN. Yang pertama, 8 Agustus 1967 adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara atau
ASEAN itu berdiri di Bangkok dengan 5 negara, yaitu tadi ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976, konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN diadakan untuk pertama kali di Bali. Bali itu juga termasuk dari Indonesia. Nah, 26 September 1978, ASEAN ini bekerja sama dengan Uni Eropa dan ASEAN dalam Europe Economic Community Ministerial Meeting diselenggarakan di Brussels, Belgia. Kemudian pada 8 Januari tahun 1984, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN. Selanjutnya pada tahun 1994, ASEAN membentuk ASEAN Regional Forum sebagai wahana komunikasi politik dan keamanan di wilayah regional. Maksud dari wilayah regional yaitu dari itu negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Selanjutnya tanggal 30 April 1999, rapat pertama ASEAN lebih dari 6 atau konferensi tingkat tinggi Asia Timur yang dihadiri oleh anggota-anggota ASEAN seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Nah, itu adalah negara-negara yang sudah bekerja sama dengan negara ASEAN. Kemudian 30 April 1999, Kamboja ikut bergabung dengan anggota ASEAN. Desember 1997, rapat pertama ASEAN yang terdiri dari pemimpin-pemimpin 10 anggota ASEAN dan rekan-rekan mereka dari Asia Timur, yaitu Cina, Jepang, dan Korea. Tanggal 23 Juli 1997, Laos dan Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN. Kemudian di tahun 95 bulan Juli, Vietnam juga bergabung dengan anggota ASEAN. Tanggal 20 November 2007, KTT ASEAN ke-13 berlangsung di Singapura, di mana ASEAN menandatangani piagam yang memberikan 10 negara anggota sebuah identitas legal yang mulai berlaku sejak 15 Desember 2008. Jadi yang menjadi anggota ASEAN itu baru 10 negara. Kemudian 2009, perjanjian perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru. Jadi negara-negara ASEAN itu bekerja sama dengan negara Australia dan Selandia Baru dalam bidang perdagangan. Kemudian tahun 2011, di sini tidak tercatat ya, itu negara Timur Leste masuk dalam anggota negara ASEAN. Nah, kemudian tanggal 17 November 2012, KTT ASEAN ke-21 berlangsung di negara Kamboja. Tahun 2013, kerjasama ASEAN dengan 6 negara sahabat. Yang pertama ada Australia, Cina, Selandia Baru, terus India, Jepang, dan Korea Selatan. Itu dalam Regional Comprehensive Economy Partnership. Jadi mereka bekerja sama dalam bidang ekonomi sebagai partner kita, yaitu dari negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas
kondisi geografis dan sosial budaya dari negara-negara ASEAN yang ada. Tadi ada 11 ya. Nah, yang pertama itu ada negara Indonesia. Sudah jelas sekali ya, adalah negara kita. Indonesia itu penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, agama Islam yang ada di Indonesia juga termasuk Islam terbesar di dunia. Mayoritas penduduk Indonesia itu bekerja dalam bidang pertanian, memiliki wisata alam yang banyak, dan wisata alam yang ada di Indonesia itu sudah mendunia, sudah terkenal di dunia. Negara dan Indonesia juga sebagai negara kepulauan. Yang terakhir, memiliki ribuan suku, budaya, dan adat istiadat, sehingga terjadilah simbol Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang kedua, itu ada gambar negara mana? Negara Vietnam. Vietnam itu adalah mayoritas penduduknya adalah suku Khmer, dan sebagai produsen kacang cashew terbesar di dunia. Kacang cashew itu seperti kacang mete. Kemudian mayoritas penduduknya adalah sama bertani. Jadi di lingkup anggota-anggota ASEAN atau di Asia Tenggara itu kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara adalah sebagai petani karena kita berada di iklim tropis. Kemudian itu ada gambar dari negara mana? Ya, dari negara Malaysia. Nah, Malaysia itu terdapat dua, di Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, kalau Malaysia Timur itu berada di Pulau Kalimantan, yaitu terdapat dua kota besar yaitu Sabah dan Sarawak. Malaysia itu adalah negara industri maju dengan Menara Petronas sebagai lambang negara. Menara Petronas itu adalah gedung atau gedung kembar. Terus sebagai penghasil timah terbesar di dunia. Mayoritas penduduknya adalah suku Melayu. Kemudian ini ada negara dari Brunei Darussalam. Itu ada gambarnya, petanya. Nah, Brunei Darussalam penduduknya itu mayoritas orang Melayu dan beragama Islam. Ekonomi masyarakat tergantung pada minyak bumi dan gas alam. Sebagai besar penduduk tinggal di perkotaan, terutama pada Bandar Seri Begawan atau Bandar Seri Begawan itu adalah ibu kota dari negara Brunei Darussalam. Selanjutnya ada negara Singapura. Itu ada petanya. Nah, negara Singapura itu mayoritas adalah dari keturunan Tiongkok atau Cina. Kegiatan ekonomi utama dari Singapura adalah bidang industri. Kemudian memiliki pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia. Nah, Singapura itu adalah satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Baru ada Brunei Darussalam. Selanjutnya dari negara Myanmar. Myanmar itu penduduk aslinya adalah suku Mongoloid. Mayoritas penduduknya itu bekerja di bidang pertanian. Dan negara Myanmar itu sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Selanjutnya itu ada negara Thailand. Thailand itu adalah pengekspor beras terbesar di dunia. Contohnya juga Indonesia juga mengimpor beras dari Thailand.
Kemudian kemajuan di bidang industri pariwisata. Jadi pariwisata di Thailand itu juga cukup maju, hampir sama dengan Indonesia. Nah, penduduknya mayoritas itu adalah bangsa Thai yang beragama Buddha dan Hindu. Kemudian ada negara Filipina. Nah, negara Filipina ini berada bersebelahan dengan Pulau Sulawesi, ya. Nah, negara Filipina ini termasuk negara kepulauan seperti kita Indonesia. Nah, penduduknya itu terdiri dari orang Melayu dan Mestizo. Yang kedua, memiliki banyak objek wisata alam. Terakhir, mayoritas penduduknya juga bekerja sebagai petani. Nah, sekarang untuk tugas kalian. Nah, tugasnya carilah letak geografis dan kondisi sosial budaya negara-negara yang belum disebutkan dalam video ini. Nah, tadi kan Bu Desi baru menyebutkan 8 negara. Nah, berarti masih berapa lagi? Masih 3 lagi, karena negara anggota ASEAN itu ada 11. Jadi kalian cari 3 negara tersebut, kemudian letak geografisnya apa dan kondisi sosialnya apa. Begitu ya anak-anak. Tugas pengumpulannya nanti di Google Classroom kalian, dan batas pengumpulan tugasnya Bu Desi kasih waktu sampai hari Sabtu jam 9 malam. Nah, sekian materi yang bisa Bu Desi sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.